Shalom adik-adik, semangat pagi semuanya. Om berharap adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan karena kita ingin diberkati semuanya. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Mari tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Engkau sudah menolong kami, memberkati kami, memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita supaya kami tetap boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya adik-adik semua yang di rumah diberkati Tuhan. Dan jangan lupa yel-yel kita yang biasanya kita katakan, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jangan lupa adik-adik, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, aku diberkati. Pujian tadi adik-adik, jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberkati kita? Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan anak-anak Tuhan diberikan sukacita, diberikan happy yang luar biasa oleh Tuhan. Yuk kita mau menyanyi pujian ini, happy ya ya ya. Yesus begitu mencintai kehidupan saya dan kehidupan adik-adik semuanya. Dan jangan lupa ya adik-adik, tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan melihat video-video yang sudah dikirimkan, video ayat-ayat hafalan yang minggu kemarin sudah hafal.
Jangan lupa loh, siapa yuk yang memberikan ayat hafalan? Nah, adik-adik, yuk kita akan saksikan bersama-sama mereka atau adik-adik yang sudah menghafal minggu kemarin. Kita saksikan bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Halo adik-adik. Nah, tadi kan kalian sudah menyaksikan video-video ayat hafalan yang sudah kalian kirimkan. Nah, sekarang jangan lupa kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya dibawa, dibuka. Kalau perlu, ajak papa dan mamanya ada di samping kanan kirinya untuk menemani kalian semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya firman Tuhan yang nanti kita dengar bersama-sama itu akan memberkati kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan belajar kembali firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya kami berikan hati yang mau tunduk dan taat kepada firman-Mu, dan biarlah firman itu jatuh di tanah hati kami yang baik, dan biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, sehat, kuat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah berdoa ya adik-adik. Nah, saatnya kita mau belajar, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo Alkitabnya dibuka. Nah, kalau Alkitabnya sudah dibuka, Om akan ceritakan ada sebuah bangsa yang besar sekali. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang begitu banyak. Namun sayangnya adik-adik, bangsa ini mengalami penindasan. Bangsa ini dijajah. Bangsa ini diperlakukan dengan kejam oleh negeri lain. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa ya nama bangsa ini? Ayo, masih ingat dong apa yang sudah disampaikan firman Tuhan beberapa minggu-minggu yang lalu? Ayo, siapa bangsa tersebut? Namanya bangsa Israel. Catat ya adik-adik. Bangsa yang diperlakukan tidak baik oleh bangsa lain adalah bangsa Israel. Terus pertanyaannya, siapa bangsa yang telah berbuat jahat kepada bangsa Israel? Tidak lain bangsa itu bernama
Mesir. Mesir adalah suatu bangsa yang luas tanahnya itu dikelilingi gurun yang panas sekali. Di sana ada piramida, ada Sphinx, bangunan-bangunan dari batu, adik-adik. Nah, bangsa ini menjajah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ketakutan. Sehingga bangsa Israel ini berseru, berteriak kepada Allah, Tuhan, Tuhan, tolonglah kami. Kami ditindas, kami dijahatin, kami diperlakukan tidak adil. Dan ternyata seruan atau doa orang atau bangsa Israel ini sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam loh adik-adik. Akhirnya Tuhan memilih seorang yang dianggap mampu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, orang tersebut adalah seorang nabi. Orang tersebut hebat adik-adik dan hatinya begitu lembut. Ayo, kira-kira siapa ya adik-adik nabi tersebut? Nabi Musa. Ya, itulah Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Tuhan, "Hai Musa, pergilah ke tanah Mesir. Bawa bangsaku keluar dari tanah Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan." Musa pun menjawab kepada Allah, kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku ini hamba. Aku tidak pandai bicara, tapi biarlah Tuhan yang menyertai aku." Nah adik-adik, singkat cerita, Musa pergi ke tanah Mesir. Musa bersama kakak laki-lakinya bernama siapa? Harun. Nah, Musa ini pergi ke tanah Mesir ke seorang raja yang bergelar Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja Mesir. Fir'aun ini suka menindas orang-orang Israel. Nah, ayo kita buka sama-sama di dalam Keluaran pasal 7, Perjanjian Lama ya, setelah Kejadian, Keluaran. Di Perjanjian Lama, di Keluaran 7, ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan, akan membacakan ya. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir
dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Nah, cerita ini adalah bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Di hadapan Fir'aun, Musa dan Harun melakukan banyak mujizat. Tongkat Harun yang dilemparkan oleh Musa menjadi seekor ular. Selain itu, tongkat Musa mampu membelah lautan menjadi dua, sehingga di mana orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir, pergi, dan disitulah orang Mesir mati tenggelam. Nah, adik-adik, tentunya tidak mudah loh ya untuk pergi atau keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena Fir'aun sangat jahat. Fir'aun ingin menindas orang Israel. Fir'aun ingin orang Israel menjadi hambanya, menjadi budaknya, menjadi pembantu-pembantunya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengeluarkan orang Israel dengan begitu banyak mujizat. Dan mujizat itu adalah satu hukuman untuk Fir'aun dan bangsa Mesir itu sendiri. Dan ada tahu nggak berapa hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir? Hukuman ini berupa tulah. Ketika hukuman atau tulah itu dilimpahkan, diberikan kepada bangsa Mesir, semuanya ketakutan, semuanya berlari, mereka bingung, mereka takut karena mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi di tanah Israel mereka tenang. Karena apa? Tuhan yang membela bangsa Israel. Nah, ada 10 tulah ya adik-adik, atau 10 hukuman yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada Fir'aun dan bangsa Mesir tersebut. Tulah pertama yaitu air menjadi darah. Air-air, sumber air, sungai yang ada di sekeliling Mesir itu yang tadinya jernih, yang tadinya bisa diminum, berubah menjadi darah, menjadi merah seperti darah, dan rasanya pahit, tidak bisa diminum, sehingga orang-orang Mesir kehausan. Tulah yang kedua yaitu katak, di mana di wilayah Mesir banyak katak berkeriapan, banyak katak melompat masuk ke rumah-rumah orang-orang Mesir, dan mereka ketakutan, jijik sekali. Tahu kan kata adik-adik? Kata itu pokoknya jijik deh katak tersebut. Tidak hanya itu juga adik-adik, Tuhan memberikan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Nah, adik-adik pernah nggak digigit nyamuk? Sakit kan? Atau perih, mungkin kita garuk. Ya, itu baru satu nyamuk loh ya. Tetapi di negeri Mesir banyak berdatangan nyamuk-nyamuk. Dan nyamuk-nyamuk itu menggigit bangsa Mesir. Mereka ketakutan. Tetapi sekali lagi di tanah Mesir tidak ada nyamuk. Setelah tulah yang ketiga, Fir'aun pun tetap tidak mau melepaskan orang Israel. Akhirnya diberikanlah tulah yang keempat oleh Tuhan kepada bangsa Mesir tersebut. Dan tulah yang keempat itu adalah lalat pikat.
Di sekitar wilayah Mesir banyak lalat. Bayangkan ya adik-adik, satu lalat saja masuk ke makanan kita, banyak bakterinya. Ini semua daerah di Mesir dipenuhi lalat. Jijik banget. Banyak yang meninggal. Setelah tulah yang keempat, Tuhan menimpahkan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Hewan-hewan, domba atau kambing, ataupun sapi, ataupun hewan-hewan lainnya lah, itu kena penyakit adik-adik. Semua pada mati. Yang ternak hewan bingung, tuh ternakku mati, sapiku mati, dombaku mati, kambingku mati, aku makan apa, aku minum susu apa. Itu tulah yang kelima. Tidak cukup sampai tulah yang kelima adik-adik, ada tulah yang keenam. Apa itu? Bara. Kira-kira apa ya Om bara itu? Bara itu adalah kumpulan api yang masih menyala dilemparkan ke tanah Mesir, dan di situ banyak orang-orang Mesir mengalami banyak borok di luka-luka di sekujur tubuhnya. Karena apa? Mereka kena bara. Tidak hanya itu, Tuhan menimpakan tulah yang ke-7, hujan es. Israel aman, tenang, sejuk. Tetapi di Mesir dihujani hujan es. Dingin. Hujan es itu menimpa banyak orang. Bayangin ya adik-adik, kalau kalian kena es batu saja kepalanya, sakit nggak kira-kira? Sakit. Ini besar, lebih besar dari es batu adik-adik. Ini menimpa orang Mesir. Setelah tulah yang ke-7, Tuhan menimpahkan lagi tulah yang ke-8. Apa itu? Dikirimnya lah belalang. Belalang adik-adik. Belalang yang biasanya kalian tangkap di depan rumah, atau di depan gereja, atau di halaman, yang lompat terbang. Bukan cuma 1 atau 2 adik, tetapi itu banyak sekali. Dan itu rumah-rumah di Israel penuh dengan belalang. Mereka ketakutan, bingung. Setelah tulah yang ke-8, Tuhan menimpahkan kembali tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Tidak kelihatan sama sekali. Nah, adik-adik kalau ada di tempat gelap, takut nggak kira-kira? Ada hantu. Gelap nggak bisa lihat. Itu kalau kita gelap ya, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada lampu atau buku senter atau mungkin lilin. Nah, di Mesir itu gelap sekali. Bayangin ya, bagaimana kalau tempat kita gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu, kita bisa jalan menabrak pohon, kita bisa menabrak tembok, benjol deh kepalanya, sakit ya, gak kelihatan sama sekali. Itu yang terjadi. Akhirnya Tuhan menimpahkan tulah yang lebih hebat lagi, tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Anak-anak sulung yang ada di Mesir semuanya meninggal, semuanya mati. Sedangkan anak-anak sulung yang ada di Israel
semuanya hidup. Nah, setelah 10 tulah itu, barulah Fir'aun menyuruh, "Hei Musa, Harun, suruh pergi itu bangsa Israel, jangan dekat-dekat dengan kami." Tuhan membuat hati Fir'aun sangat bermurah. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ternyata Fir'aun tidak rela. Kemudian mereka mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel yang melihat dari belakang ketakutan dan berteriak, "Musa, Musa, Musa, apakah kami akan mati di sini?" Musa berkata, "Tenanglah, Tuhan yang akan menolong kita." Akhirnya laut Kolsom itu dibelah menjadi dua. Akhirnya terpisahlah air yang satu dengan yang lain, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu tanpa tenggelam. Dan ketika sampai di seberang, sedang di belakang orang Mesir mengejar, maka Musa melemparkan kembali tongkatnya, dan kemudian air itu menjadi satu kembali. Orang-orang Mesir bersama Fir'aun meninggal. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut Tuhan itu membela umatnya. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang kepada mereka yang setia, yang berbakti kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Mesir yang dihukum oleh Tuhan, akhirnya mereka meninggal, mereka mati. Nah, belajar dari firman tadi, kita belajar ya adik-adik, ada berapa tulah yang Tuhan kirimkan? 10 tulah. 10 tulah itu membuktikan Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kita. Jadi kalau adik-adik dihina temannya, kalau dicaci maki temannya, dihina temannya, jangan pernah membalas. Berdoalah begini, "Tuhan Yesus ampuni si ini, Tuhan Yesus ampuni ini." Lebih baik kita mendoakan mereka supaya mereka tidak mengganggu kita lagi. Dari cerita tersebut bahwasanya Tuhan yang menyertai kita semua. Nah, jangan lupa ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya Om akan kasih juga kalian ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil di Keluaran pasal 14 ayat 14. Pendek kok ayat hafalannya, dan wajib hafal ya, karena ini ayatnya pendek. Keluaran 14 ayat 14. Nah, ini Om akan bacakan. "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, jadi itu ya adik-adik ayat hafalannya. Ingat, pagi hari ini kita belajar tentang 10 tulah atau 10 hukuman Tuhan yang diberikan kepada Fir'aun dan bangsa Mesir. Nah, kalau begitu sekarang Alkitabnya ditutup kembali. Ayo kita berdoa supaya jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar dari cerita tersebut. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga kami dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan selalu kami perhatikan, dan biarlah firman itu
bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bertemu kembali di dalam cerita firman Tuhan dan ibadah Kids Sekolah minggu depan. Bye, shalom, Tuhan Yesus memberkati.